Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guswita, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Bandar Lampung dari SMP Negeri 32 Bandar Lampung. Saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama Ibu Rini. Beliau adalah guru bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Rini. Waalaikumsalam Ibu Guswita. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Baik. Ibu Rini, di sini kita akan melakukan percakapan pra observasi ya Bu ya. Sebelum observasi kita melakukan pra dulu ya Bu ya. Supaya kita mensepakati tujuan yang akan kita capai ya Bu ya. Bu Rini di sini sebelum saya mengamati Bu Rini melakukan observasi di dalam kelas, ini kita melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu. Nah, saya nanti akan mengobservasi Bu Rini di kelas. Izin ya Bu? Izin ya Bu ya, mengadakan observasi di kelas dengan tujuan kita akan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu Rini sampaikan di dalam kelas ya Bu ya. Nah, Bu Rini, di sini nih ada beberapa pertanyaan sih yang ingin saya tanyakan kepada Bu Rini. Iya. Pertanyaan yang pertama nih, tujuan apa sih yang akan Ibu Rini capai pada saat kegiatan pembelajaran? Untuk materi pembelajaran yang akan saya sampaikan ke konsultasi, yaitu tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu memahami arti dari teks prosedur. Lalu yang kedua, peserta didik dapat mengubah sebuah kutipan cerpen menjadi sebuah teks prosedur. Baik, berarti peserta didik ada dua tujuan ya Bu ya yang akan dicapai. Peserta didik dapat memahami teks prosedur, ya, kemudian peserta didik dapat mengubah kutipan ke dalam cerpen. Kutipan cerpen ke dalam teks prosedur. Baik, kutipan cerpen dalam teks prosedur ya Bu ya. Baik, oke. Pertanyaan berikutnya nih Bu. Pertanyaan berikutnya di sini area pengembangan yang bagaimana nih yang akan Ibu capai? Untuk area pengembangan yang saya capai yaitu pengetahuan dan keterampilan, di mana pengetahuannya itu peserta didik tadi yang pertama mampu memahami arti teks prosedur, terus langkah-langkahnya dan strukturnya, dan bagaimana sih membuat teks prosedur itu yang baik dan benar, gitu kan, sesuai dengan langkah-langkahnya. Untuk keterampilannya yaitu peserta didik dapat menulis teks prosedur sesuai dengan kutipan cerpen yang akan diubah ke dalam teks prosedur. Baik, jadi area pengembangannya itu ada dua ya Bu ya, pengetahuan dan keterampilan. Baik, pengetahuannya jadi peserta didik dapat menerapkan, dapat mengetahui ya Bu ya, dapat menganalisa. Kemudian keterampilannya peserta didik dapat menulis dengan baik ya. Baik Ibu. Pertanyaan berikutnya nih Bu. Pertanyaan berikutnya nih, rencana apa nih rancangan pembelajaran yang Ibu gunakan di kelas itu yang bagaimana sih Bu? Untuk pembelajaran ini, rancangan yang saya gunakan yaitu menggunakan model pembelajaran PBL yang berintegrasi pada KSE. Lalu metodenya itu metode diskusi, penugasan, dan tanggung jawab. Baik, rancangan yang digunakan modul ajarnya sudah berdiferensiasi ya Bu, berdiferensiasi terintegrasi ke KSE ya, menggunakan metode pembelajaran PBL ya, problem based learning ya Bu ya, dengan menggunakan metode diskusi, presentasi, dan kelompok. Baik. Kemudian ada lagi nih Bu, pertanyaannya banyak ya Bu pertanyaannya ya. Kira-kira media apa nih yang Ibu gunakan pada kegiatan pembelajarannya nanti? Media yang akan saya gunakan yaitu ada laptop, ada handphone, dan juga ada buku paket ya. Lalu nanti ada beberapa video yang akan ditayangkan sesuai dengan materi yang akan saya terangkan. Oh baik, jadi Ibu menggunakan video pembelajaran, laptop, dan lain-lain ya Bu ya, buku. Oke, baik, masih ada lagi nih Bu, masih panjang sepertinya ini ya. Oke, kapan nih Bu kira-kira saya bisa masuk kelas Ibu, mengobservasi di dalam kelas Ibu nih, kapan? Insya Allah sesuai dengan jadwal yaitu besok ya Bu ya. Oh besok ya. Yaitu tanggal Selasa di jam ke-3.45 di kelas 94. Baik, besok ya Bu ya. Besok berarti insya Allah kalau tidak ada halangan saya akan mengobservasi Ibu di jam ke 3, 4, dan 5 itu berada di kelas 9 dan 4
Baik. Baik Ibu, nih sebelum berakhirnya percakapan kita ini, dari percakapan pra-observasi ini apa sih yang Ibu dapatkan? Oke. Dari percakapan yang saya dapatkan dari awal pembicaraan itu, yaitu gambaran ya Bu, gambaran untuk besok melakukan observasi bersama Bu Swita, yaitu dari metodenya, terus itu tujuan pembelajaran yang sudah saya jelaskan, lalu media, bagaimana nanti saya menggunakan media itu untuk peserta didik. Baik, itu gambaran tugas yang Ibu lakukan ya. Baik Insya Ibu. Allah. Insya Allah kita besok jumpa, yaitu pada jam ketiga, keempat, kelima ya Bu ya. Itu ada di kelas 94 ya. Kita jumpa kembali besok pada observasi ya Bu ya. Dan kita akan jumpa kembali juga pasca observasi ya Bu ya. Oke, kalau begitu terima kasih Ibu Rini. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini ya, silakan kita berdoa dulu. Kita doa, silakan dipimpin doanya. Semua siap? Siap. Mulai. Bismillah. Baik anak-anak 9K, semuanya sehat? Sudah siap ya buat menerima materi hari ini? Sebelum memulai materi hari ini, seperti biasa, biar lebih semangat, ada nggak kata-kata buat hari ini? Ayo Bu, Oke, silakan dia. otak tidak seperti perut, otak tak akan berbunyi jika isinya kosong. Siapa? Ada lagi? Saya Bu. Oke, boleh, silakan. Jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain, tapi bandingkan dirimu dengan pribadi yang kemarin. Mudah-mudahan semuanya lebih semangat hari ini ya. Oke, materi kita hari ini ya memasuki bab kedua. Oke. Ya, sudah terlihat di depan. Oke, materi yang akan kita bahas yaitu tentang apa? Bisa next? Prosedur. Waktu di kelas 7 seharusnya kalian sudah pernah tentang pembelajaran teks prosedur ini ya. Oke, tapi agar lebih memahami lagi, kita akan mengulas kembali ya. Tujuan pembelajarannya yaitu kalian memahami apa sih arti dari teks prosedur, terus itu ciri-cirinya apa aja, strukturnya apa saja, jenis-jenisnya apa saja. Lalu tujuan yang kedua, kalian membuat teks prosedur dari sebuah kutipan cerpen. Bukan cerita, cerpen. Apa sih cerpen itu? Cerita pendek. Cerita pendek. Oke, kalau cerpen insya Allah udah pada tahu semua ya. Oke, kita mulai ya dari pengertian teks prosedur. Ya, sebelum Ibu menayangkan apa sih pengertian teks prosedur, kira-kira ada yang pernah atau sudah pernah tahu atau masih ingat tidak apa sih teks prosedur? Teks prosedur ada yang masih ingat? Silakan. Boleh tunjuk tangan. Apa sih teks prosedur itu? Gini deh, kalian pernah tidak membeli sebuah alat atau sebuah mainan lah? Nah, di dalam mainan tersebut ya, contohnya mainan rakitan. Kalian tapi tidak tahu bagaimana cara merakitnya. Nah, terus kalian menemukan satu buah lembar kertas ya, di mana yang kertas tersebut menunjukkan cara-cara merakit mainan tersebut. Pernah tidak? Pernah. Oke. Itu bisa disebut dengan teks prosedur. Nah, jadi teks prosedur itu apa? Dari Teks yang berisi langkah-langkah. Oke, teks yang berisi ada yang lain? Apa? Teks yang berisi langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Suatu masalah. Boleh ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Oke, baiklah sekarang Ibu akan menampilkan apa sih itu teks prosedur.
ya. Pengertian teks prosedur yaitu apa? Teks prosedur. Jadi teks prosedur itu teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu ya, langkah-langkah yang bisa berurutan dari awal sampai akhir. Oke, apa sih tujuan dari teks prosedur? Tujuannya ada yang masih ingat? Tujuan? Tujuannya untuk memberikan petunjuk bagi para pembaca. Oke, memberikan petunjuk. Ada lagi selain memberikan petunjuk? Ada lagi selain memberikan petunjuk? Nah, tujuannya yaitu apa? Menyelesaikan suatu pekerjaan. Iya. Apa tadi? Menyelesaikan Menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, di sini teks prosedur yaitu memberikan panduan rinci tentang cara melakukan sesuatu ya. Oke, dari tujuan teks prosedur. Oke, kalian bisa lihat di sini ciri-ciri dari teks prosedur yaitu apa? Menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah, apa sih kalimat perintah itu? Ya, menyuruh. Yang bagaimana? Contohnya, ada yang masih ingat nggak? Contohnya, lupa? Kata-kata apa? prosedur membuat SKCK. Bukan. Ya, itu contohnya masuk di sini menggunakan kalimat perintah. Bagaimana sih kalimat perintah? Yang bagaimana? Biasanya ada kata apa? Silakan. Atau apa? Janganlah. Atau apa lagi? Apa lagi? Ada kalimat perintah. Hindari. Bisa hindari. Oke. Jaga Kalian bisa lihat di sini ciri-ciri dari teks prosedur ada beberapa ya. Kalau mau dicatat juga silahkan boleh. Oke. Sekarang kita lanjut aja ke jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama ada teks prosedur sederhana. Apa sih teks prosedur sederhana? teks yang berisi tahapan atau langkah sederhana. Oke. Teks prosedur yang hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, contohnya di sini prosedur untuk mengoperasikan televisi. Kenapa mengoperasikan televisi itu sederhana? Karena cuma memecahkan Karena langkahnya sedikit, hanya beberapa saja. Ada nggak yang bisa kasih contoh yang lain yang sederhana? Ya, merebus air. Apa lagi, Mandala? menghidupkan kompor. Apa tadi, Mandala? Kompor listrik. Ada lagi yang lain? Memakai sepatu. Memakai sepatu. Apa yang selain sederhana banyak ya. Sekarang jenis lainnya. Oke, jenis lainnya yaitu teks prosedur protokol. Apa aja sih teks prosedur protokol itu? Apa protokol itu? Apa? Teks prosedur yang langkahnya bisa dibolak-balik tapi tujuannya tetap tercapai. Contohnya di sini, cara membuat teh manis. Oke, kenapa cara membuat teh manis itu langkah-langkahnya bisa dibolak-balik? Ya, yang bagaimana? Oke, bisa masukkan gula dulu baru air atau masukkan air dulu baru dituangkan gula. Oke, itu contoh dari teks prosedur protokol ya. Langkahnya bisa dibolak-balik tapi tujuannya tetap sama. Oke, selanjutnya. Nah, yang ketiga yaitu jenis teks prosedur, yaitu teks prosedur kompleks. Oke, bisa dibaca yang kompleks ini apa pengertiannya? Langkah-langkah dan yang
kalian bisa lihat maksudnya dari contoh mengisi formulir daftar sekolah. Waktu kalian daftar sekolah ya, waktu kelas 7 sebelum kelas 7 tersebut, gimana kira-kira prosedur untuk memasuki menjadi murid di SMP ini? Pertama mengisi formulir. Kayak mengisi formulir itu kenapa? Kalau kayak banyak pertama kalian harus menyiapkan apa dulu? Berkasnya. Apalagi ada ada fotonya. Berkasnya banyak ya. Ada apa aja? Jasa. Apalagi? Terus ada kakak orang tua, ada kartu, ada KTP juga, ada apa lagi banyak ya berkas-berkas yang harus disiapkan ya. Oke, ada contoh yang bisa kasih contoh lain nggak? Teks prosedur kompleks. Pembuatan SKCK. Oh iya, pembuatan SKCK. Ada lagi nggak? Tunggu dulu. Kenapa pembuatan SKCK itu disebut teks prosedur kompleks? Kenapa? Ya, karena pembuatannya butuh tahapan. Harus mengisi formulir dulu, mengisi berkas dulu, antri dulu ke loket ya. Oke, ada yang lain nggak? Ada yang lain? Oke, ada yang pernah buat nasi goreng nggak? Nah, kira-kira buat nasi goreng itu mudah atau gampang? Mudah atau sulit? Gampang. Masak mudah. Kalau yang nggak bisa masak ya sulit. Tapi buat nasi goreng itu ada tahapannya. Dari bumbu-bumbunya saja menggunakan banyak ya, ada bawang putih, bawang merah, cabai. Terus itu kalau misalkan kalian mau tambah lagi toppingnya seperti kerupuknya digoreng dulu, bawangnya dikupas dulu, terus digoreng dulu. Kalau mau pakai telurnya digoreng dulu. Jadi tahapannya banyak. Oke, dari ketiga jenis teks prosedur kalian sudah paham belum? Kira-kira sudah paham? Ada yang mau bertanya silahkan. Tidak? Tidak. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, nah sekarang kita lanjut ke langkah-langkah membuat teks prosedur. Oke, yang pertama menentukan judul. Kira-kira kalian mau apa sih, cara melakukan sesuatu atau cara membuat sesuatu ya? Jadi pertama harus menentukan judulnya dulu ya. Lalu yang kedua membuat tujuan. Apa tujuan kalian membuat teks prosedur tersebut ya? Agar apa? Untuk memberikan informasi kah atau untuk hiburan? Atau membuat cara membuat atau cara melakukan sesuatu ya? Yang ketiga membuat daftar alat dan bahannya atau materialnya ya. Kalau cara membuat sesuatu biasanya memang ada alat dan bahan. Tapi kalau cara melakukan sesuatu biasanya alat dan bahannya ini tidak perlu. Langsung ke langkah yang keempat. Langkahnya. Contohnya kalau tadi teks prosedur sederhana, cara menghidupkan kompor listrik. Kira-kira ada tidak daftar alat dan bahannya? Ada. Tidak. Cara melakukan sesuatu, bukan membuat. Kalian kan hanya Lakukan. apa? Cara menghidupkan kompor listrik. Ada tidak alat dan bahannya? Tidak. Langsung ke caranya atau langkahnya. Tapi kalau cara membuat teh panis atau teh panas, kira-kira alat dan bahannya ada tidak? Alatnya apa? Gelas ya, dan kalau bahannya dan air ya. Baru langsung ke langkah-langkahnya. Yang kelima, sempurnakan dengan penutup atau kesimpulan. Ini opsional. Kalau cara melakukan sesuatu biasanya tidak ada, tapi boleh juga ada ya. Tapi kalau untuk
Bu. Benar. Nanti ibu tanya ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, tadi kan ada ciri-ciri dari teks prosedur. Nah, ini ibu ulas kembali ciri-ciri teks prosedur. Ya, yang pertama menggunakan kalimat perintah. Nah, menggunakan kalimat perintah ada partikel a, akhiran i, akhiran kan. Bisa lihat di sini. Maksud kalimat perintah itu apa? Contohnya di situ. Cucilah tangan sebelum makan. Ya, kurangi pemborosan air. Gunakan sabun ketika mencuci tangan. Ini kalimat perintah. Oke, yang kedua menggunakan kalimat larangan. Oke, bisa dilihat contohnya kalimat di situ. Yang ketiga menggunakan kalimat ajakan. Bisa lihat kalimat ajakan ya. Sebaiknya, seharusnya, mestinya, supaya. Nah, oke. Pembelajaran kita hari ini ya tujuannya kan membuat teks prosedur. Oke. Kalau membuat teks prosedur cara melakukan sesuatu atau cara membuat sesuatu, seharusnya kan kalian sudah pernah belajar di kelas 7. Kalau sekarang kalian akan menulis teks prosedur ya, tapi dari sebuah kutipan cerpen. Oke. Sekarang coba buka buku paket kelas 9-nya. Bawa semua buku paket? Kalau di buku paket itu ada di halaman. Oke, coba buka halaman 31. 31. Nah, di situ ada sebuah cerpen atau cerita ya yang berjudul apa? Tabu. Oke. Ibu kasih waktu 2 menit baca dulu deh. Nah, oke, dari kutipan cerita tersebut yang ada di buku ya, itu bisa tidak kira-kira ada nggak sih cerita tersebut yang bisa dijadikan teks prosedur? Ada. Ayo. Ceritanya tentang apa? Judulnya, oke. Tapi tentang seseorang apa? Isrur. Seseorang yang memberikan makanan kepada sapi. Kalian buka halaman 35. Nah, lihat di situ. Memberi makan dan minum sapi. Oke. Nah, itu contoh teks prosedur dari kutipan cerpen. Oke, di sini contoh lagi ya yang lain ya dari kalian. Nah, ubah ketikan cerpen menjadi teks prosedur. Membuat es kopi susu bersama ibu. Oke, bisa dilihat, dibaca. Pagi ini ibu dan aku berencana membuat es kopi kesukaan ayah setiap hari. Tepatan dengan hari Minggu, aku pun meminta ibu untuk mengajari cara membuatnya. Nah, berarti di sini teks prosedurnya tentang apa? Cara membuat. Bu, apa yang perlu disiapkan untuk membuat es kopi? Tanya kepada ibu. Ya, kopi, susu, gula. Kasih ibu. Setelah itu aku menyiapkan bahan tersebut di atas meja makan untuk memulainya. Lalu dia bercerita langkah awal, ibuku menyuruh menuangkan susu dan gula ke dalam gelas. Situ ya, ada kutipan cerpennya, lalu lanjutannya. Aku pun menuangkannya dengan hati-hati dan segera mengaduknya. Jika sudah teraduk rata, bagaimana Bu? Tanyaku. Masukkan creamer atau susu sesuai selera. Kalau Bapak biasanya cukup 1 sendok makan, ucap ibu. Nah, ini kutipan cerpennya, ceritanya. Bagaimana kalau dijadikan teks prosedur? Bisa tidak? Bisa. Ini contoh teks prosedurnya. Teks prosedur dari sebuah cerita. Teks prosedur membuat es kopi. Ada bahan dan
Nah, ini langkah-langkah cara membuatnya. Pertama, masukkan gula dan kopi ke dalam gelas. Tuangkan air hangat, kemudian aduk kopi hingga larut. Tambahkan susu atau creamer dan aduk hingga rata. Masukkan es batu secukupnya. Es kopi, susu siap untuk dinikmati ya. Ini teks prosedur dari kutipan cerpen tersebut. Sampai sini ada 3 yang mau ditanyakan. Paham semua? Oke, kalau gitu Ibu akan kasih tugas ya. Di sini ada sebuah cerpen judulnya Liburan di Tabanan. Oke, boleh kalian baca dulu ini ya. Penugasan kali ini tugasnya secara berkelompok ya, tapi dengan teman sebangku saja ya. Dengan teman sebangku saja ya. Kerjakan di buku latihan. Baca dulu yang Pak Yalina. Nanti kalau sudah selesai dilanjut ke silakan kalian membuat teks prosedur dari cerpen yang ada di depan. Boleh. Ya, di buku latihan ya. Ada yang sudah selesai belum? Kelompok yang sudah selesai. Ada yang mau maju silakan. Oke, boleh. Rita dan Berdua boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan, kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan nama saya Kalista Fitrihani, nama saya Rita Septiani. Di sini saya akan menjelaskan teks prosedur membuat alat pancing. Tujuannya, saya saat liburan, saya berlibur di desa. Saya bermain ke tempat yang saya suka. Saat itu ingin memancing, tetapi saya tidak memiliki alat pancing. Akhirnya, saya bersama adik saya ingin membuat alat pancing bersama untuk memancing di sungai. Saya akan membuat alat pancing sederhana yang mudah untuk saya buat. Karena itu saya harus menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Material yang digunakan untuk membuat alat pancing: 1. Peralatan pisau, kemudian 2. Bahannya kawat kecil, tali pancing, bambu, sandal bekas, sama kayu kecil tali pancing. Berikut langkah-langkahnya. Langkah-langkah membuat alat pancing sederhana dilakukan dengan tahap-tahap berikut. 1. Pembuatan tangkai pancing. Yang kita lakukan adalah bambu dipotong sepanjang 1,5 meter. Kita belajar agar ukurannya kecil, lalu kita belah agar ukurannya kecil, lalu kita haluskan menggunakan pisau. Yang kedua, membuat pelampung. Kita membuat pelampung alat pancing menggunakan sandal bekas. Kita potong sandal bekas berbentuk segitiga kecil dan dilubangi di bagian tengahnya. Yang ketiga, perakitan setelah bahan yang kita punya cocok dengan ukurannya. Kita melakukan perakitan semua bahan, yaitu kita masukkan tali pancing ke dalam pelampung. Kita ikatkan kawat kecil di bawah pelampung, lalu kail kita ikat pada ujung tali pancing. Selanjutnya ujung tali yang satunya kita ikat pada tangkai pancing dan alat pancing kita sudah jadi. Sekian hasil presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi itu hasil dari teks prosedur dari sebuah kutipan cerpen. Sudah sangat baik dan sudah Ibu apresiasi yang sudah maju ke depan. Oke, nanti hasil yang lain bisa dikumpul, nanti Ibu koreksi lagi ya.
Oke, kalau gitu berhubung waktunya sudah mau habis, oke, kita siap-siap dulu. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini ya, kita melakukan kesimpulan dulu deh. Apa sih yang sudah kalian dapatkan atau kalian pahami tentang materi hari ini? Apa yang kalian dapatkan? Ada tidak yang berani? Oke, memahami teks prosedur, juga membuat teks prosedur. Mengenal dan memahami teks prosedur, juga membuat teks prosedur dari sebuah cerpen. Ada yang lain? Kalau Anissa tadi bilang dia memahami teks prosedur, lalu bisa membuat teks atau mengubah teks prosedur dari sebuah kutipan cerpen atau cerita. Oke, semoga yang lain juga bisa memahami teks prosedur dan nanti bisa membuat teks prosedur dari sebuah kutipan cerpen yang sudah dipelajari hari ini. Oke, sebelum Ibu akhiri ya, kita refleksi sebentar ya. Kalau tadi di awal pembelajaran ada kata-kata hari ini, kita akhiri lagi ya. Ada lagi nggak yang membuat kata-kata hari ini supaya lebih semangat? Saya baru Oke, silakan kita. 7 tambah 7 14, tetaplah belajar walaupun malam. Oke, terima kasih anak-anak buat pembelajaran hari ini ya. Terima kasih yang sudah semangat, sudah berani maju ke depan, sudah berani bicara juga. Mudah-mudahan pembelajaran seterusnya kalian bisa lebih aktif lagi. Untuk materi berikutnya yaitu masih berhubungan dengan teks prosedur ya. Nanti yang akan kita bahas itu tentang konjungsi dan koherensi. Oke, boleh disiapkan ketua kelas. Semua siap? Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan melakukan percakapan kembali, percakapan pasca observasi, di mana saya masih berjumpa kembali dengan Ibu Rini Wulandari, SPD. Beliau adalah guru bahasa Indonesia. Baik Ibu Rini, di sini kita akan melakukan percakapan pra observasi ya Bu ya, pasca observasi ya. Ya. Tadi Ibu Rini kita sudah melakukan pasca observasi ya Bu ya. Observasi sudah kita lakukan. Nah, apa Bu yang Ibu rasakan tadi di dalam proses pembelajaran kelas ini? Oke. Yang saya rasakan waktu observasi tadi ya Bu, untuk menjelaskan materi pembelajaran, agak sedikit grogi ya Bu. Mungkin karena biasanya kan kalau saya memberikan materi tidak ada guru lain yang melihat. Mungkin karena khusus hari ini di observasi Ibu mungkin ada sedikit grogi. Walaupun mungkin persiapannya sudah sedikit lumayan, sudah belajar, sudah latihan, cuman mungkin bukan saya saja, mungkin guru-guru yang lain juga ada perasaan seperti saya. Nah, ketika ada guru lain melihat jalannya saya memberikan materi seperti itu, grogi. Oh gitu ya Bu, jadi ada rasa grogi gitu Bu ya. Padahal saya tadi pura-pura nggak lihat ya Bu. Oke, Ibu tadi pada saat proses pembelajaran di kelas tadi tuh ada nggak sih kekurangan atau kelemahan gitu? Mungkin kendala ya Bu, kendala yang saya alami mungkin tidak hanya hari ini aja. Biasanya tuh siswa yang kurang aktif lagi, karena tidak semua siswa aktif ya, walaupun ada beberapa, cuman ya itu tadi Bu, ada beberapa siswa yang mungkin kurang termotivasi, jadi mereka kurang aktif. Kurang aktif ya Bu ya. Kurang aktif di saat mereka diskusi, kerja kelompok ya Bu ya. Nah, itu kenapa itu Bu? Kok tiba tidak aktif itu terjadinya tidak aktif di dalam pembelajaran itu ada apa tuh? Mungkin siswa yang tidak aktif itu atau tidak termotivasi mungkin apa ya Bu? Mungkin kurang materi yang saya berikan mungkin kurang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi mungkin di lain hari insya Allah akan saya terapkan atau saya perbaiki sesuai dengan kebutuhan mereka agar mereka lebih aktif dan termotivasi. Oh gitu. Jadi untuk kedepannya ini Ibu akan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik ya Bu ya.
Jadi tadi yang dikatakan tadi bahwasannya kalau mereka kebutuhannya visual, auditory, kinestetik, jadi sehingga di dalam proses pembelajaran itu menjadi nyaman ya Bu ya anaknya ya. Oke. Kira-kira rencananya Ibu akan menerapkan nih, rencana Ibu nih kapan nih Bu rencananya? Mungkin rencana untuk perubahannya insya Allah minggu depan ya Bu ya. Nanti saya perbaiki dulu, baru kalau sudah saya perbaiki disiapkan, insya Allah akan saya terapkan minggu depan. Oke siap Bu, saya akan tunggu nih cerita-cerita baiknya ya Bu ya, sehingga Ibu bisa melaksanakan rencana perubahan yang sudah Ibu susun dengan baik ini, dan saya akan mendengarkan cerita Ibu kembali ya Bu ya. Oke baik, baik Ibu, terima kasih Bu Rini. Assalamualaikum.